Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kita belajar membuat etiket, kemudian membuat template, maka selanjutnya kita akan mulai latihan menggambar ya. Dengan di sini ada 100 job sheet ya. 100 job ya. Kita akan mulai dari job pertama. Ini nanti kita kasih nama project 1. Kemudian ini project 2 ya. Kita akan belajar bersama-sama dengan Pak Dean. Oke. Kita mulai ya. Kita buka dulu Inventor 2015-nya. Baik, ini adalah Inventor 2015. Jadi, kita kali ini akan menggambar project ya. Kita beri nama ini ya. Saya simpan di sini. Image. Nah, ini. Jadi ini kita akan menggambar ini adalah ukurannya. Jadi ini adalah pen, ini adalah kita beri nama projectnya itu dengan nama project 1 ini, karena ini gambar nomor 1 ya. Langkah pertama kita akan membuat project ya. Ini wajib ya. Jadi ini langkah pertama membuat project. Di sini ada tulisan project, klik project. Nah, ini yang kemarin adalah etiket ya. Sekarang kita akan membuat baru. Kita klik new ya. Kemudian kita pilih new single user project, lalu next. Nah, di sini nama projectnya, karena tadi perintahnya adalah kita beri nama project 1 begini ya. Ini letaknya di sini. Kita bisa merubahnya itu dengan mengklik di sini. Jadi ini posisinya aja DJ, user, mastercam, X3, dokumen, inventor, project 1. Oke. Lalu kita bisa langsung finish. Lalu the project you enter does not exist. Berarti ini tidak ada path-nya ya, tidak ada foldernya. Maka harus dibuat. Lalu klik OK ya. Nah, kalau sudah ini cawangnya ke project 1. Lalu klik done. Nah, oke. Nah, untuk menggambar benda kerja seperti ini ya. Ini ukurannya adalah ukuran metrik ya, ukuran metrik. Maka kita akan memilih new part ya. Kita pastikan ini metrik. Lalu klik standar milimeter karena ini berupa part ya. Inventor part IPT. Lalu grade. Ingat ya, jangan salah, metrik, standar milimeter, IPT, grade. Oke. Kita tunggu. Oke. Langkah selanjutnya kita tinggal klik kanan ya. Di mouse kita klik kanan. Di sini ada pilihan ya. Jadi nanti kita bermain klik kanan, banyak bermain klik kanan. Tadi klik kanan muncul seperti ini, lalu ini diklik kiri. Klik kiri untuk membuat new sketch. Atau di sini. Tapi di sini jaraknya terlalu jauh ya. Kalau di sini kan dekat. Ini berpengaruh sekali terhadap waktu. Bisa klik. Ya. Nanti akan ada pilihan bidang mana yang akan menjadi plan-nya. Saya pilih X dan Y. Oke. Nah, di sini banyak, kalau kita kembali ke sini ya, di sini tuh banyak sekali cara ya. Jadi cara yang menurut saya yang paling pas itu adalah membuat gambar ini dulu ya, membuat gambar ini dulu.
Jadi ini adalah diameternya 4,4 ya. Kemudian tebelnya nanti 0,75. Oke ya, kita buat dulu diameter 4,4. Oke, di sini kembali ke Inventor, klik kanan, di sini ada center point to circle, kita klik kiri, lalu klik di sini, kita arahkan sini, kita ketik 4.4 enter. Nah, seperti ini ya. Oke. Kalau sudah, tadi ketebalannya adalah 0,75, kita pakai ini. Ini adalah offset ya, offset. Kita klik di sini, kita tarik sini, ketebalannya adalah 0.75 enter. Lalu enter lagi. Nah, seperti ini. Ini. Nah, di sini ada potongannya. Jadi kalau kita lihat di gambar, di sini dari setengah sini kita tarik sini, kita tarik sini, dan ini jaraknya 1. Nah, ini banyak cara ya. Saya menggunakan cara seperti ini. Klik kanan, line dari tengah ya. Kita ke sini, klik, oke. Lalu klik kanan, klik OK. Sorry ya, escape aja sebenarnya. Klik kanan lagi, create. Jadi saya membuat garis ini. Jadi saya selalu klik kanan, ya. Escape untuk escape ya, bisa ya. Oke, sama escape sama saja. Oke. Nah, ini saya buat garis tengah ini sudutnya harus sama ya. Klik kanan, oke. Jadi ini dengan ini adalah harus sama sudutnya. Maka di sini saya membuat, kita membuat dimensi dulu, dimensi ini di 25 ya. Ini sama dengan, oke, nggak bisa ya. Ini dimensi lagi, ini sama dengan ini. Nah, ya, tes. Nah, jadi ini akan sama. Oke. Nah, ini kalau sudah, baru kita trim. Nah, untuk yang ini tadi jika kesulitan ya, kamu bisa kembali, kamu pause, kamu ulangi pelan-pelan ya. Ini saya potong, saya potong, saya potong, saya potong, saya potong, saya potong, saya potong. Saya potong sini. Oke. Ini tidak perlu, jadi ini hanya seperti ini. Nah, selanjutnya ini adalah 1. Jaraknya ini adalah 1. Oke, enter. Nah, ini 1 adalah jarak ke sini ke sini, tetapi jarak ke sini ini adalah 0,5. Ya kan? Karena dibagi. Nah, jadi ini sudah betul. Lalu kita finish. Nah, finish di sini bisa ya, atau klik kanan finish 2D. Saran saya selalu menggunakan klik kanan untuk membiasakan. Oke. Nah, selanjutnya perhatikan gambar ini. Ini extrude-nya adalah panjangnya 16. Kita kembali ke sini. Maka kita klik kanan lagi. Kita pilih extrude ya. Ini extrude ya. Nah, terus kita klik di sini. Nah, ini panjangnya adalah 16. Langsung ketik 16 enter. Oke. Jadi ini sudah jadi. Nah, ini biar pandangan enak, biasanya saya milih gini. Saya pakai yang shaded with edge. Nah, biar kelihatan pojok-pojoknya. Oke. Kalau kita lihat gambarnya masih tidak sama ya. Masih tidak sama. Oke. Kita lihat lagi ke sini. Di sini ada di jumper derajatnya adalah 30 derajat. Ini adalah 1. Maka kita bisa menggunakan ini. Kita bisa menggunakan ini ya. Di sini ada pilihan yang banyak. Di sini ada jumper
Nah, jumper ini macam-macam ya. Ini distance-nya 2, ya ini tadi distance 1, ininya 30. Oke. Face-nya mana? Nih. Kemudian edge-nya ini. Oke, kita cek benar bersalah. Oh, ternyata salah ya. Nah, berarti face-nya adalah ini, edge-nya adalah ini. Nah, ini baru betul. Ya, 130 derajat lebih. Oke, kita klik di sini. Oke, face-nya itu adalah ini, edge-nya ini adalah ini. Oke, beri. Oke, kalau sudah, nah, ini gambarnya ini. Ya, jadi ini gambarnya. Nah, kalau kita pengen posisinya ini seperti ini ya, biar sama dengan yang digambar, maka posisikan begini, terus ini klik kanan di sini, set current, nah ini ya, fit to view. Nah, ini kita pilih. Nah, jadi kalau kita klik ini, posisi bagaimanapun kalau kita klik ini, maka dia akan kembali ke sini. Oke, ini adalah gambar 3 dimensi yang dibuat ya. Jadi tadi kita telah belajar membuat project, membuat gambar 3D-nya. Nah, sekarang kita belajar membuat gambar kerjanya. Ya, gambar kerja seperti ini. Bagaimana caranya? Oke, kita teruskan ya. Kita teruskan. Baik, sebelum kita membuat gambar kerja seperti ini, maka kita harus menyimpannya. Save ya. Kita save ya. Kita save dan beri nama project nama 1 ya. Jadi ini kalau tadi sudah saya save ini, belum sempat terekam, jadi caranya sama. Save as gini ya. Kita ketik, ini saya hapus dulu misalnya. Jadi nanti kamu kasih project nama 1, lalu di save gitu ya. Nanti hasilnya seperti ini. Oke, kalau sudah, kita buat gambar kerjanya. Kita kemarin sudah membuat template, maka kita pakai new, pakai template sini ya, pakai etiket. Nah, di sini ketika kita create, maka ada warning ya. The following definition C is different from the definition the library ya. Jadi karena ini adalah masuk di template-nya etiket, maka ini kita nggak bisa. Jadi dimensi ini dan sebagainya ini akan hilang ya, tapi nggak apa-apa. Biar kita semakin ingat. Oke ya, kita klik G. Nah, selanjutnya kita dengan cepat harus mengganti stylenya. Oke, ya. Ini standarnya ini adalah kita period. Ini saya percepat ya. Ini lalu ISO-nya ini yes. Ini pakai period. Ini trailing zero-nya. Oke. Kita klik di sini. Teksnya juga oke, sudah. Sudah. Oke. Jadi ini nanti kita bisa merubah semuanya. Di sini tebelnya berapa? Ya. Jika ini size-nya sekian, height-nya sekian ya. Misalkan ini kita pengen tebelnya itu 2 mili, maka di sini adalah 2/3 mili ya, gitu ya. Oke, 2/3. Nah, ini jadi perbandingannya adalah seperti itu. Oke, nah, sudah. Kita ke layer. Jadi untuk dimensi, nah ini warna-warnanya ya. Kita kemarin centerline-nya kita buat warna merah ya. Untuk dimensinya kita buat warna biru. Kita pilih yang mana ya? Ini ya.
Ini seperti ini ya, atau kita pilih yang lebih mudah birunya ini atau ini ya, ini aja. Oke. Kemudian ini sudah center line, center marknya ini juga merah. Oke. Lalu border ISO-nya tetap. Oke, untuk ketebalannya nanti kita lihat pada waktu ngeprintnya ya. Civil work, oke. Kalau sudah ini kita kembali ke mana ya? Oke, itu dulu ya. Ke teksnya ini. Nah, ini. Yes. Ini kita bisa merubah. Kita pilih miring semua. Labelnya juga miring ya. Lalu down. Yes. Oke, jadi ini sudah. Kita cek kertasnya. Ini A3 ya. Jadi bisa karena ini kecil, ini kita A4 ya. Kita pakai A4 seperti ini. Jadi gambarnya nanti seperti ini ya. Lalu kemudian kita place view ini, lalu kita base. Nah, ini perhatikan ini. Nah, ini kan. Nah, ini escape ya. Saya ulang lagi. Base. Ini adalah kalau 2015 ini pilihannya ada di sini ya. Ada di sini top, bottom, left, right. Oke, jadi seperti ini. Jadi ini kita lihat kalau seperti gambar ini. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini adalah scale-nya 1:1 atau 5:1. Itu terserah ya. Jadi kalau ini 5:1, saya klik kanan, lalu oke. Oke. Kita lihat di sini, dilihat dari gambar, ini putus-putusnya adalah kelihatan ya. Jadi ini ada potongan sebagian, kita akan belajar memotong ya. Jadi ini kita klik di sini, lalu ya, sehingga ini aktif ya, titik-titik ini. Lalu start sketch, lalu kita pilih yang spline ini, kita tuliskan yang bengkok-bengkok ini. Nah, ini harus bertemu di satu titik, klik, lalu finish sketch. Oke. Lalu kita break, kita klik di sini, klik. Nah, ini sampai ini warnanya jadi biru. Dipnya berapa? Dipnya pasti tengah sini, klik. Nah, ini ya. Nah, ini klik. Nah, lalu oke. Oke, jadi nanti seperti ini. Nah, ini tidak kita tampilkan ya, karena nanti kita akan menggunakan ini. Ini adalah center line-nya. Ini kita klik di sini, klik kiri, klik kanan, red. Nah, ini center line-nya warnanya merah. Oke. Lalu kita cek gambarnya diameter sekarang. Oke. Ini. Nah, ini dan ini. Nah, di sini kan terlihat tidak ada label diameter ya. Karena ini terpotong ya. Ini kita bisa klik. Nah, lalu kita arahkan kursornya ke sini, klik pakai keyboard ya. Jadi dia pindah ke sini. Nah, seperti ini. Lalu ini kita pilih ini, klik. Nah, lalu di OK. Oke, jadi ini sama dengan ini. Nah, sekarang kita buat garis ini. Oke. Kita buat dimensi ini, klik. Oke, iya. Nah, ini kita bisa edit dimension when create. Ini bisa kita centang. Nah, oke. Ini sudah jadi, ini terpaksa ya. Perpotongan terpaksa. Nggak masalah. Lalu kemudian kita membuat sudut ini. Belajar membuat sudut. Bagaimana caranya? Masih tetap dimensi. Ini kita klik sini, kita klik sini. Oke, kita klik sini. Oke, sudah jadi. Nah, ini adalah jarak total. Oke,
Jarak total itu dari sini sampai sini. Oke. Nah, ini usahakan jaraknya itu sama ya. Jarak total dimensi ini sangat penting ya. Ini penting, jangan lupa kita save. Save, kita beri nama project 1 juga. Nah, oke. Ini sudah. Nah, sekarang sesuai gambarnya adalah ini. Ya, ada gambar yang ini. Klik. Oke. Kita place, kita project. Kita klik sini. Nah, kita klik di sini. Di kanan, create. Oke. Di sini terlihat bahwa ini adalah project ini bukan Amerika ya, tapi ini adalah project Eropa ini ya. Standarnya Eropa ini. Eropa. Jadi ini sepertinya ini inci ya. Tapi kita tadi sudah terlanjur karena di sini juga tidak ada ukuran yang benar ya. Ini bisa inci, bisa milimeter, tapi kita sepakat pakai milimeter. Hasilnya seperti ini. Hati-hati ya. Inci dengan milimeter itu sangat berbeda jauh. 1 inci itu sama dengan 25,4. Nah, sini proyeksi Amerika ya. Mengapa seperti itu? Perhatikan di sini di stylenya, di manage di style, di default ISO, di view preference. Nah, ini kita buat seperti ini ya. Proyeksi Amerika, proyeksi ketiga. Oke. Jadi ini posisinya seperti ini, beda dengan gambar karena di sini kita memakai simbolnya itu simbol proyeksi Amerika. Oke, kalau sudah, maka jangan lupa ini dikasih center ya. Nah, ini kita cek. Oke, lalu ini klik kanan, escape, tarik ini ya. Oke, lalu kita klik kanan, dimensi lagi, ini dan ini. 1. Oke. Nah, ini sudah jadi ini. Ya. Oke, ini berarti sudah jadi. Kita escape, kita simpan. Ya, ini kita atur. Nah, ini. Oke. Nah, untuk kalau kita pengen ada tanda pengerjaannya. Jadi kalau seperti ini, misalkan ini prosesnya itu permukaan ini tegak lurus permukaan ini, misalkan ya. Maka kita bisa menggunakan ini ada pilihan banyak ya. Nah, ini di sini. Ini kita datumnya katakanlah di sini. Datumnya A. Create. Continue ya. Oke. Lalu kita pengen A ini sejajar ya anunya. Jadi ini kita pakai ini fitur bahwa permukaan ini kita klik kanan continue. Nah, ini kita pilih permukaan itu adalah tegak lurus. Tegak lurus, kriteria toleransinya adalah 0,15 dari datum A. Nah, oke. Nah, jadi seperti ini. Ini tanda pengerjaan. Oke. Kita simpan, save. Nah, selanjutnya di sini kan ada gambar 3 dimensi ya. Cara memunculkannya adalah kita bisa pakai place tadi. Ya, kita bisa pakai place tadi. Kemudian ya, kita bisa taruh di tempat yang longgar. Oke. Oke. Nah, di sini kan tidak shaded ya, agar shaded ya ada warnanya. Ini kita double klik. Di sini kita pilih yang ini ya. Lalu oke. Nah, seperti ini. Oke, tata-tata lagi biar bagus. Oke, jadi ini sudah kita simpan. Oke.
Oke, sebelum kita akhiri, kita cek lagi ya, mana yang kurang, kita cek lagi. Oke, di sini ada dimensi yang harus dikasih, dan ini adalah volume ya. Ya, milimeter kubik, berarti ini benar milimeter ya. Oke, kita kembali ke sini, kita beri dimensi, klik kanan ya, klik kanan, kemudian klik kiri ya, klik kiri ya, seperti ini klik. Nah, ini kita bisa mengatur ini kalau centangannya dihilangkan, maka dia akan langsung langsung seperti ini ya. Maksudnya itu kalau ini tercentang, maka menu ini akan selalu muncul ya. Biar cepat, ini bisa kita hilangkan begini. Nah, kita atur. Oke, klik kanan, skip, kita atur. Oke, selanjutnya kita akan di sini ada tulisan ya, project, ada task ya. Jadi ini projectnya, ini saya klik text, ini saya ginikan. Oke, saya pilih, saya ketik ya di sini project 1 namanya ya, teksnya project 1. Oke, ini di tengah ya. Oke, nah jadi seperti ini. Untuk teksnya ini adalah teknik pemasinan teks itu berarti tugas ya. Ini gambar manufaktur tugasnya, gambar manufaktur, gambar teknik manufaktur ya. Oke, komputer nomor berapa? Silahkan ditulis unitnya. Unitnya ini berarti milimeter. Oke. Lalu scale-nya berapa? Scale-nya ini tadi 5:1. Oke. Sheet-nya ini 1 ya. Sheet-nya cuma 1 saja. Oke, kalau 2. Time-nya ini kamu membuat ini berapa waktu, kamu tulis di sini. Kemudian itemnya ini adalah nomor kalau nanti banyak produk, ini berarti itemnya adalah 1 ya. Nah, ini kita tengahkan ya, kita escape, kita tengahkan ini, blok kita tengahkan. Oke, ini kita tengahkan ya, rata tengah seperti ini. Kemudian teks lagi berapa jumlahnya, ini jumlahnya adalah 1 ya, pilih yang tengah 1. Oke. Nah, part name-nya apa? Ini part name-nya ini sepertinya namanya pen ya, tetapi ini kita beri project 1 aja, project 1 ya, kebetulan sama ya. Oke, kurang tengah ya, kita escape. Ini kita double klik, kita blok, kita pilih center line, tengah, middle ya. Ini center, kemudian ini middle. Oke, project 1. Materialnya apa? Materialnya ini misalkan ini ya, materialnya ini kita buat rata kiri ya, ST40 misalkan 40. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan volumenya di sini. Volumenya berapa di sini? Ini kita blok. Nah, kita blok. Oke. Lalu di sini ada tipe. Di sini ada physical property. Kemudian di sini ada
volume, lalu ini kita tekan sini. Ini ada add text parameter ini. Nah, agar ini bisa muncul, ini saya klik dulu ya. Nah, agar ini bisa muncul, ini nyetingnya begini. Nyetingnya harus dibuka dulu project ini ya. Oke. Lalu kemudian di e-property, di sini ada physical. Di sini kalau generic ya, kalau generic itu diupdate gitu ya. Tinggal update. Nah, kalau misalkan ST37 misalkan iron, stainless steel ya. Sini kita cari steel ya. Stainless steel aja. Nah, ini misalkan ini steel. Nah, oke. Nah, seperti itu. Oke, update lalu di-apply. Nah, ini steel ya. Ini kalau ini steel, tapi ini tadi bukan steel ya. Kita ngikuti itunya ya. Generik ya. Apply. Oke. Nah, lalu di close. Jadi ini tadi harus pakai klik update ya, agar ini semuanya bisa apa namanya itu. Ini kalau ini very high accuracy. Nah, ini close. Oke, kalau sudah kita close, kita save, yes. Nah, ini adalah 11880. Nah, kalau clear kita lihat di sini 115715. Nah, seperti ini. Saya nggak tahu kenapa kok berbeda ya. Beda. Padahal di sini sudah sama. Ada yang berbeda sedikit. Tapi ini mendekati ya. 115 ya. 115 ya. Ini kalau dibulatkan. Itu tadi mungkin kalau kita pilih yang medium misalkan ya. Kita pilih propertinya ini yang medium ya. Oh, ternyata tidak berubah ya. Nah, ini prinsipalnya high. Oh, ternyata gini. Kita klik dulu. Kita balik lagi ke sini. Klik add. Klik. Terus ini adalah medium. Kita apply. Terus oke, kita lihat di sini. Nah, ini ternyata tidak berubah ya. Ini masih ada perbedaan. Kalau dibulatkan ini 115 ya. Jadi ada selisih. Ada selisih. Kalau kita melihat gambarnya sih sama. Oke. Jadi seperti itu ya. Ini sudah kita gambar dengan baik ya. Oke. Oh ya. Di sini yang belum kita ketahui adalah ini diameter ini dalamnya berapa. Oh, ini tadi 75 ya. 0,75 ini tadi. Berarti diameternya ini otomatis kalau ini kita kasih ukuran. Nah, ini R-nya 1,4 ya. Tapi kalau kita pilih ininya adalah diameter. Nah, jadi seperti ini. 0,29. Oke. Seperti itu. Ini sudah selesai semua, kita cek. Oke. Nah, kemudian disimpan. Oke ya. Oke. Ingat ya, tulis waktumu, tulis komputer nomor berapa, timemu berapa menggambar ini. Ini adalah tugas yang pertama. Semoga sukses dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.